Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azil Buran Kurniadi dengan NIM 2501031133. Baik, di sini saya akan ceramah terkait tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah memberi kita beribu-ribu nikmat, baik dari nikmat kesehatan, nikmat iman, maupun jasmani dan rohani. Sehingga kita bisa berkumpul pada saat yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar sebenar-benar takwa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwaan bukan hanya ditunjukkan dengan rajin beribadah, tetapi juga dengan memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan ceramah yang singkat yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada kedua orang tua atau birrun walidaini merupakan kewajiban yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyandingkan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah menyembahnya. Hal ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang sekira-kira artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau mengatakannya kepada keduanya perkataan dan janganlah membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut kita banyak belajar bahwa Allah melarang kita menyakiti hati orang tua kita, bahkan hanya dengan perkataan yang sangat singkat seperti contohnya apalagi jika kita membentak, menghina atau mengabaikan mereka. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk berbicara dengan lembut, penuh kasih sayang dan hormat. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan sejenak bagaimana perjuangan kedua orang tua kita. Seorang ibu yang mengandung selama kurang lebih 9 bulan. Selama masa kehamilan, beliau merasakan berbagai kesulitan. Mulai dari rasa sakit, rasa lelah, hingga mempertaruhkan nyawanya saat melahirkan kita. Setelah kita lahir, ibu harus menyusui, merawat, menjaga, dan mendidik kita dengan penuh kasih sayangnya. Sementara itu, seorang ayah bisa kita lihat betapa kerasnya perjuangan mereka mencari nafkah pagi, siang, sore, kadang sampai malam lagi tidak mengenal hari, tidak mengenal waktu. Ayah rela mengorbankan tenaga dan waktunya demi memenuhi kebutuhan keluarga. Semua itu
dilakukan agar anak-anaknya dapat makan, berpakaian, bersekolah, dan memiliki masa depan yang jauh lebih baik daripada mereka. Begitulah perjuangan seorang ayah dan ibu yang sangat tidak bisa dibalas, yang tidak bisa kita balas dari materi maupun uang. Kasih sayang orang tua kita tidak pernah meminta balasan. Mereka tidak pernah meminta balasan sedikit pun. Mereka hanya butuh kecintaan anaknya kepada mereka. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita membalas semua pengorbanan mereka dengan berbakti dan menghormati mereka. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua juga. Hadis ini mengajarkan bahwa keridhaan orang tua kita itu menjadi jalan untuk memperoleh keridhaan Allah. Sebaliknya, jika kita durhaka kepada orang tua kita, maka juga kita akan mendapatkan kemurkaan Allah. Nauzubillahi min zalik. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua tidak harus dilakukan dengan hal-hal besar. Tidak perlu hal-hal yang aneh-aneh. Banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Di antaranya, yaitu yang pertama, selalu berbakti pada orang tua. Yang kedua, selalu berbicara lemah dan lembut. Yang ketiga, mendengarkan nasihat mereka dengan baik. Yang keempat, membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh. Yang kelima, belajar dengan sungguh-sungguh agar perjuangan mereka selama ini tidak dianggap sia-sia. Yang terakhir yaitu tidak membantah atau meninggikan suara kepada mereka ketika mereka lagi berbicara kepada kita. Dan sekira-kiranya kita harus selalu meminta izin dan restu kepada mereka atas hal-hal yang mau kita lakukan, baik kecil maupun besar. Dan kita harus sebagai anak yang soleh dan solehah, kita harus selalu mendoakan, menjaga nama baik keluarga dan perilaku baik, dan menunjung dan merawat mereka ketika umur mereka sudah memasuki umur lansia. Dan kita harus tetap mendoakan mereka meskipun mereka sudah tidak ada. Kita harus tetap mendoakan mereka. Teman-teman yang saya banggakan dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang tantangan untuk berbakti kepada orang tua itu makin banyak. Banyak anak yang di media sosialnya daripada berbicara kepada orang tuanya. Lebih penting lagi dia bermain media sosial daripada berbicara sama orang tuanya. Ketika dipanggil, mereka menunda-nunda. Ketika dinasihati, mereka sangat kesal. Bahkan ada yang lebih mendengarkan temannya daripada orang tuanya. Padahal orang tua tidak mengharapkan harta kita. Mereka tidak mengharapkan itu. Yang mereka harapkan hanyalah ingin dihormati, disayangi, dan diperhatikan. Itu sudah sangat cukup bagi mereka. Sangat-sangat sepadan bagi mereka. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.